Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita akan mempelajari perkara-perkara yang berhubungan dengan amalan kita, ya, dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa dan jasad kita atau kepada harta kita. Akan tetapi yang Allah pandang adalah hati dan amalan-amalan kita. Oleh karena itu hendaknya kita memperhatikan keadaan hati kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati dan amal kita. Maka perhatikanlah hati kita melebihi perhatian kita kepada jasad atau lahiriah kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang mulia, ya, menjelaskan tentang perkara tersebut. Maka sibukkan diri kita untuk terus-menerus memperbaiki keadaan hati kita dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati seharusnya menjadi perhatian utama daripada jasad atau lahiriah kita. Karena baiknya hati, baik pula amalan lainnya. Karena hati yang bersih, maka amalan yang lain diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya jika memiliki hati yang rusak, terutama hati yang tercampur dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya kita memperhatikan keikhlasan dalam beramal, ya, yakni hati kita ketika beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian atau kepada harta kalian, walakin akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati dan amalan kalian. Ya, hadis riwayat Imam Muslim nomor 2564. Iya. Dalam hadis ini terdapat di dalamnya pelajaran yang sangat agung, ya, yakni bagaimana Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati dan kepada amal kita, bukan kepada rupa dan harta kita. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan syarat diterimanya amalan, ya, dengan rupa yang bagus atau dengan harta yang berlimpah. Akan tetapi yang menjadi syarat Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita adalah bagaimana keadaan hati dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man
shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan dasar keimanan dan ihtisab. Apa itu ihtisab? Ihtisab adalah mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jika puasanya seperti itu di bulan Ramadan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu hendaknya kita memperhatikan keadaan hati kita. Sebab disebut dalam hadis ini imanan. Keimanan, berpuasa atas dasar keimanan dan ihtisab, mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya, yakni iman dan ihtisab, itu tempatnya di dalam hati. Tempatnya di dalam hati. Iya. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu memperhatikan hati kita, membersihkan hati kita dari keburukan-keburukan dalam beramal. Kepada siapa kita berharap ketika melakukan amalan? Apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan? Hendaknya kita perbaiki dan membersihkannya dari tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beberapa penjelasan tentang hadis tadi, yang dimaksud berpuasa atas dasar iman, yaitu berpuasa karena meyakini akan kewajiban puasa. Sedangkan yang dimaksud ihtisab adalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat di kitab Fathul Bari Syarah Bukhari, jilid 4 di halaman 115. Kemudian Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala menjelaskan tentang apa yang dimaksud ihtisab. Ihtisab adalah terkait niat, yaitu berpuasa dengan niat untuk mengharap balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang berniat demikian, ia tidak akan merasa berat dan tidak akan merasa lama ketika menjalani puasa. Sebab dia betul-betul hatinya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh ketaatan kepadanya, dan memiliki harapan akan diampuni dosa-dosanya, sehingga dia terbebas dari dosa-dosa kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi hendaknya kita selalu memperhatikan kondisi hati, dibandingkan dengan kita sibuk memperhatikan jasad-jasad kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala memandang hati dan amal kita, bukan memandang kepada wajah dan harta kita. Kaum muslimin wal muslimat yang Allah muliakan, beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis, ada 4 faidah. Yang pertama, amalan yang dibalas oleh Allah adalah amalan yang disertai niat yang ikhlas dan benar. yakni niat dalam hati bahwa amalannya ditujukan kepada Allah, karena Allah, dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita harus lebih memperhatikan keadaan hati dari berbagai sifat tercela, dari berbagai sifat buruk. Hendaknya kita terus-menerus berupaya membersihkan hati kita dan memohon kepada Allah pertolongan agar kita diberikan hati yang bersih, hati yang ikhlas kepadanya, dalam menjalankan hidup dan kehidupan, terutama ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, memperbaiki hati lebih didahulukan daripada memperhatikan amalan lahiriah. Yang utama, hati diperbaiki dengan memperhatikan akidah kita,
keimanan kita, keikhlasan kita, ya, atau amalan-amalan hati. Ya, sebab keikhlasan, keimanan, tawakal, dan kesabaran itu tempatnya di dalam hati. Oleh karena itu hendaknya kita terus-menerus memperhatikan perkara itu dengan sungguh-sungguh dan tidak lupa kita memohon pertolongan kepada Allah agar kita diberi hati yang bersih. Yang keempat, amalan seseorang bisa jadi nampak baik secara lahiriah, namun hatinya rusak. Oleh karena itu, kita tetap berinteraksi dengan orang semacam ini dengan memperhatikan lahiriahnya. Kalau dia nampak lahiriahnya baik, maka kita baik pula kepadanya. Kita tidak mempertanyakan keadaan hatinya. Ya. Kita tidak melihat keadaan hatinya. Ya. Sedangkan hati yang rusak adalah urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebaliknya, kalau kita beramal kepada Allah, kita memperhatikan hati kita, perbaiki hati kita. Tapi kalau berinteraksi dengan manusia, ya, maka kita hanya memperhatikan lahiriahnya. Kalau lisannya baik, lahiriahnya baik, maka kita berupaya berbuat baik kepadanya. Ya. Urusan hati adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Dan sebagai penutup, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anak-anak tidak bisa memberi manfaat kecuali orang yang kembali kepadanya dengan hati yang selamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang diselamatkan hatinya pada saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.